Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Terima kasih ya buat yang udah gabung di sini. Bantu dukung subscribe, like, comment, and share. Semoga Tuhan atau semesta yang membalas kebaikan kalian semua ya. Dan terima kasih buat yang udah personal reading. Semoga kebaikan selalu datang bersama kalian. Kita akan lihat energi kamu ya untuk Taurus single di bulan Februari ya. Tapi ingat ini general ya. Jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua. Ambil mana yang resonate. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu. Bijaksanalah dalam menyikapi ya. Ambil positifnya aja gitu. Dan buang selebihnya. Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai handfree ya saat mendengarkan. Kalau tidak kedengaran juga, lewati aja, abaikan aja, nggak usah ditonton, skip aja gitu. Jadi simple ya. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu gitu. Kita lihat untuk Taurus single di bulan Februari. Please universe clarify. Asmara Taurus. Ada make the effort, ada retreat. Satu lagi di sini. Ops, kita dikasih 2. Apa ambil aja ya semua. Aku tadi maunya 3 aja tapi dikasih 4. Ya udah, kita ambil semua. Di sini ada true love dan rekonsiliasi. Oke. Di sini kita akan ambil 5 ya untuk kartu tarotnya. Please universe clarify. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Oke, thank you. Di sini ada Three of Cups, kemudian ada The Chariot, kemudian ada Nine of Swords dan Five of Swords, kemudian ada Seven of Swords dan ada Queen of Swords di sini di bottomnya. Oke, kita lihat dari oracle-nya dulu ya. Make the effort dan retreat. Aku lihat di sini ada seseorang yang akan maju ya, maju ke kamu, memperjuangkan kamu. Orang ini saat ini dia mundur dari kamu ya. Sebelumnya orang ini mundur dari kamu, ngejauh dari kamu. Mungkin kamu nggak ada komunikasi ya. Karena di sini juga ada Queen of Swords ya. Hubungan kamu dan dia mungkin udah putus. Karena ini untuk single, tapi secara energi kalian mungkin masih terkoneksi gitu ya. Jadi masih belum benar-benar koneksi kalian tuh benar-benar belum berakhir gitu ya. Dan aku ngeliat orang ini tuh akan kembali ya. Ada true love dan rekonsiliasi. True love di sini mungkin orang ini ngerasa kamu adalah cinta sejatinya gitu. Dan juga rekonsiliasi ya. Seseorang dari masa lalu kamu akan kembali ya. Di sini adalah orang yang udah pernah kamu kenal gitu ya. Udah pernah bersama kamu tapi mungkin dia lagi sedang nggak ada komunikasi dengan kamu atau hubungannya udah berakhir dengan kamu gitu, tapi orang ini akan kembali memperjuangkan kamu lagi gitu. Ada true love, dia ngerasa kamu adalah cinta sejatinya di sini gitu. Dan kita lihat dari kartu tarotnya ya, ada Three of Cups dengan The Chariot. Mungkin sebelumnya orang ini tuh kayak manipulasi ya, karena aku ngeliat ada Three of Cups. Mungkin kamu ada Seven of Pentacles juga, mohon maaf ada Seven of Swords gitu ya. Jadi kayak dia manipulasi ya, dia pernah menghadirkan orang ketiga ya di antara hubungan kamu dan dia. Mungkin dia pernah meninggalkan kamu karena orang ketiga, dia pernah mengkhianati kamu gitu ya. Dan inilah yang membuat kalian tuh kayak hubungannya berakhir gitu ya, karena apa ya,
ada pertengkaran gitu loh ya, ada pertengkaran antara kamu dan dia. Di sini ada Five of Swords ya, jadi dia itu menipu kamu dan kamu tuh tahu gitu loh, sehingga di sini mungkin terjadilah perang antara kamu dan dia gitu ya. Jadi kayak kayak berdebat gitu ya, kamu mungkin kayak ya perang kata-kata gitu ya, kamu marah-marah sama dia gitu. Kamu ngerasa dia tuh manfaatin kamu aja atau menipu kamu atau ngebohongin kamu gitu ya, di belakang kamu dia punya yang lain gitu, tapi di depan kamu tuh seolah-olah tuh kayak baik-baik gitu lah istilahnya, seperti itu. Dan kamu kecewa ya sama orang ini, lalu mungkin kamu pilih untuk meninggalkan ya, meninggalkan dia gitu ya, kayak memutus langsung gitu ya, kayak karena Queen of Swords ini orangnya cukup kasar ya, orangnya cukup tegas, cukup keras gitu. Kalau 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 apa ya, kalau tahu pasangannya pasangannya nggak jujur gitu ya, itu kayak dia tuh kayak bener-bener apa ya, nggak bisa ini ya, kalau udah marah itu kayak udah nggak bisa diajak kompromi gitu, kayak istilahnya kayak nggak mau denger kata-kata apa ya, kayak istilahnya alasan gitu ya, kayak alasan itu kayak nggak mau denger gitu loh. Itu kalau dia udah sedang marah itu kayak gitu gitu, kayak kayak dia tuh nyerang terus gitu loh, nyerang terus gitu, kayak kayak misalkan udah berkata jujur itu kayak dia ngomong bohong 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 gitu, karena udah pernah dibohongin gitu, kayak udah sulit gitu untuk percaya tuh kayak gitu istilahnya ya. Kayak apapun penjelasan ya, apapun penjelasannya tuh kayak ditolak terus sama dia gitu loh, sehingga di sini kayak mungkin dia langsung mutusin hubungan gitu, pergi gitu ya, seperti itu. Dan dia ya di sini aku lihat kayak seperti mungkin setelah hubungannya nggak berjalan dengan baik ya, dia mungkin memilih orang ketiganya ini. Tapi justru aku ngeliat di sini hubungannya dengan orang ketiganya ini tidak baik-baik aja ya. Mungkin dia 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 pernah nipu kamu, bohongin kamu, di sini justru dia kayak dimanfaatkan juga gitu ya, ditipu juga gitu. Sehingga hubungannya di sini dengan orang ketiganya ini tidak berjalan dengan baik gitu ya. Dia juga kayaknya ada masalah gitu ya, membuat hubungan ini berakhir gitu. Yang mungkin dia pikir orang ketiganya ini lebih baik gitu ya, lebih baik dari kamu gitu ya, sehingga dia memilih orang ini. Tapi ternyata setelah dia jalanin, dia hubungannya nggak baik-baik aja gitu loh ya. Mungkin dia juga dikecewakan gitu, atau dimanfaatin atau ditipu gitu ya istilahnya. Pokoknya di sini nggak berjalan dengan baik hubungannya gitu, dan ini membuat dia tuh kayak sangat stres gitu ya, karena dia udah terlanjur memilih orang ketiganya ini ya daripada kamu gitu. Tapi ternyata dia ngerasa kayak yang terbaik gitu ya, orang yang terbaik buat dia tuh kayak kamu gitu loh ya. Dia kayak ngerasa bersalah gitu ya, di sini ngerasa bersalah ya gitu, ada perasaan bersalah di sini, dan dia menyesal ya. Dia menyesal, kayak ngerasa dia kayak ada perasaan dia menyalahkan diri sendiri tuh ada gitu. Cuman orangnya ini cukup tertutup gitu ya, orangnya nggak bisa terbuka ya tentang apa yang dia rasakan gitu, kayak orangnya tuh lebih mikir sendiri gitu. Bahkan di sini ketika dia ingin mungkin mencari kamu gitu ya, mungkin di sini ingin memperjuangkan kamu lagi, itu kayak dia berpikir keras gitu ya, apakah kamu masih mau sama dia gitu, ataukah kamu nggak mau lagi sama dia, udah punya yang lain, udah move on gitu. Kayak pikirannya tuh udah kemana-mana gitu loh. Tapi di sini ada ya, dia berencana di sini ingin memperjuangkan kamu, ingin bertemu kamu lagi gitu, kembali sama kamu, itu ada di sini. Mungkin ada pertemuan ya antara kamu dan dia, tapi kayaknya nggak sendiri, ada orang ketiga di sini, melalui orang ketiga gitu maksudnya, mungkin dengan temennya dia gitu, dan temennya dia juga temennya kamu gitu. Karena di sini aku lihat dia cukup stres ya mikirin kamu, karena mungkin di pikiran dia kamu itu orang yang sulit untuk diajak ngomong gitu. Dia ingin adanya satu kompromi di sini ya.
Karena sebelumnya itu orangnya juga manipulasi ya. Saat kalian bertengkar itu sebenarnya dia itu kayak pengen ngelihat kamu gitu ya, kayak ada sedikit trik gitu loh ya. Jadi kayak dia tuh pengen tahu kamu tuh bener-bener sayang sama dia apa enggak gitu. Karena kalau kamu bener-bener sayang sama dia, kamu pasti balik gitu. Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu gitu ya, kayak berekspektasi gitu loh orangnya. Jadi ini kayak ada drama gitu di dalam hubungan kamu dan dia gitu. Kamu mungkin juga sama, ketika kamu pergi ninggalin dia, kamu berharap dia itu kayak ngejar kamu atau mempertahankan kamu gitu, tapi ternyata ekspektasi kamu salah gitu. Dia justru membiarkan kamu pergi gitu, dan dia juga kayaknya tuh mungkin juga kayak memilih untuk mencari yang lain gitu ya. Karena seven of Swords ini kayak ada pikiran sedikit negatif gitu ya. Kayak maksudnya gini, sedikit negatif. Mungkin orang ketiga ini hadir setelah kalian berpisah, bertengkar, itu juga ada gitu. Jadi kayak ada sedikit manipulasi gitu ya di pikiran dia tuh, kayak gini. Toh kalau ketika kamu pergi aja gitu, aku bisa cari yang lain kok gitu. Kayak ada pikiran dia untuk cari yang lain gitu loh. Seperti itu. Dan dia memang benar, dia memang menghadirkan orang lain di sini gitu. Mungkin orang ketiga ini yang kumaksud ini untuk beberapa bisa saja yang membuat kalian bertengkar ini gitu ya. Dia tahu, kamu tahu dia menipu kamu, atau justru orang ketiga ini hadir saat kalian udah berpisah. Itu juga bisa, karena saat kalian bertengkar ini karena kalian sama-sama kerasnya ya, gengsi keras, ego gitu ya, bisa saja ya dia punya pikiran seperti itu gitu, punya pikiran selicik itu gitu, katakanlah licik gitu ya, pikiran yang negatif ya, yang tidak baik gitu ya. Karena dia berpikir ketika hubungan ini berpisah, putus dari kamu, dia bisa cari yang lain gitu, istilahnya kayak gitu. Mungkin ada pikiran seperti itu ya, dia pengen cari yang lebih baik dari kamu, katakanlah seperti itu gitu. Makanya dia ketika kalian bertengkar, berpisah, dia nggak apa ya, kayak istilahnya nggak nahan kamu atau nggak nyari kamu gitu loh, seperti itu. Tapi setelah lama kelamaan ya, ternyata dia juga nggak bisa ya kayak gini gitu. Pikiran dia mungkin bisa ya kemana-mana gitu, berpikir kemana-mana, misalkan pengen cari yang lain, pengen cari yang lebih baik, itu bisa aja gitu. Tapi setelah dijalanin, hatinya beda gitu loh ya. Ternyata yang dia pikirin tuh salah gitu loh. Itulah makanya dia stres gitu, pengen balik ke kamu juga gimana gitu. Mungkin kamu orangnya kayak juga seperti yang aku bilang tadi ya, kamu orangnya susah diyakinkan gitu loh. Karena dia tahu gitu, mungkin kamu tuh tipikal orang yang sulit untuk percaya gitu. Sekali udah dibohongin, disakitin, itu kayak udah nggak percaya lagi gitu loh, istilahnya kayak sulit lah dikatakanlah kayak sulit diajak ngomong gitu loh ya. Diajak ngomong baik-baik itu kayak sulit gitu, diyakinkan itu sulit gitu. Nah, inilah yang membuat dia tuh kayaknya stres gitu loh, gimana ya, harus gimana ya gitu istilahnya. Dia terbuka sama temennya juga susah gitu, orangnya ini juga tipikal orang yang tertutup gitu ya, orangnya dingin ya, orangnya tertutup. Mungkin di luar dia ternampak baik-baik aja, oke-oke aja gitu, tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Dalamnya itu sebenarnya orangnya tuh kayak apa ya, kayak hatinya tuh cair gitu ya, nggak sekaku itu gitu loh, seperti itu. Makanya di sini aku ngeliat kayak dia tuh pengen kembali sama kamu ya, memperjuangkan kamu lagi gitu. Kalaupun sebelumnya memang dia punya orang lain ya, itu kayaknya hanya setakat buat dia senang-senang aja gitu loh ya. Kayak kan dia kan lagi dalam satu situasi stres ya, karena berantem dengan kamu, kemudian berpisah dengan kamu, putus dari kamu, itu kan orangnya stres berat gitu ya. Mungkin disitulah kayak dia berharap bisa cari yang lain, bisa lebih bahagia. Itu ternyata dia hanya bahagia luarnya aja gitu loh, dalamnya enggak gitu.
Dan ternyata di sini dia memang sulit ya untuk bisa move on dari kamu tuh sulit gitu. Tapi untuk maju ke kamu dia juga nggak yakin gitu loh ya. Karena di sini juga ada pikiran negatif dia gitu ya. Dia overthinking di sini. Dia takut kamunya nolak dia. Dia takut kamunya udah nggak mau lagi gitu. Ya, di sini dia ada perasaan bersalah tuh ada gitu. Nggak seharusnya dia manipulatif gitu ya. Seperti itu. Apalagi sampai di sini dia punya pikiran ingin cari yang lain gitu ya, padahal kamu orang yang benar-benar mungkin dia baru sadar ya, kamu benar-benar orang yang menurut dia sayang sama dia ya, serius sama dia gitu ya, dan kayak jelas gitu loh, tujuannya tuh jelas gitu loh. Mungkin untuk beberapa di antara kamu udah tunangan di sini ya, atau udah pernah berencana ingin menikah gitu, seperti itu, atau bahkan mungkin udah menikah gitu, tapi kayak hubungan kalian kayak digantung gitu juga bisa di sini ya. Biasalah ya, kadang kan dalam dalam setiap hubungan ya, baik dalam rumah tangga maupun masih pacaran itu kan pasti ada masalahnya ya, terutama kalian yang berumah tangga ya. Biasanya kan masalah itu mesti ada ya, nggak ada yang nggak ada masalah tuh enggak gitu. Cuman ya harus sama-sama saling menyadari gitu aja gitu. Dan aku lihat di sini memang akan ada pertemuan ya. Mudah-mudahan kalau kalian memang hubungannya udah jeda ya, cukup lama gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Februari ini ya, terutama hubungan kamu yang digantung gitu, dan kamu kayak nunggu keputusan gitu ya, keputusan dari dia gitu ya. Atau memang nunggu bertemu gitu ya untuk bisa membicarakan masalah kamu dengan dia. Kalau memang hubungan ini masa jeda ya, kayak masih menggantung gitu, belum ada kejelasan status gitu ya. Ya, mudah-mudahan di bulan 2 ini memang kalian akan ada pertemuan ya, karena di sini ada Three of Cups ya, dengan The Chariot dan rekonsiliasi di sini gitu. Ya, memang benar-benar akan ada pertemuan di sini ya, dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan setelah kamu lihat readingan ini ya, kalau memang mengharapkan ini terjadi yang resonan, mudah-mudahan kalian segera bertemu gitu. Tapi di sini aku ngeliat orang ini bukan justru mau mutusin kamu atau ninggalin kamu, itu enggak. Justru di sini aku ngeliat kayak ingin memperjuangkan kamu gitu. Ya, di sini ada true love, ada cinta sejati. Kayak dia ngerasa tuh kamu tuh cinta sejatinya dia gitu. Kalau kalian belum ada pernikahan di sini, aku ngelihatnya sih ada ya, ke arah kesana tuh ada gitu. Ya, Three of Cup di sini juga berbicara tentang kesuksesan ya di dalam hubungan gitu ya. Chariot juga, jadi kayak ada tujuan gitu loh. Ya, gitu. Tujuannya kemana ya, ke situ gitu ya. Ada tujuan ke sana ya, ke arah yang lebih serius gitu. True love di sini, cinta sejati. Jadi ada indikasi kepernikahan gitu. Kalau misalkan kalian yang belum menikah di sini, seperti itu. Meskipun mungkin ya di sini kamu dan dia ada perbedaan, ya. Tapi dia akan memperjuangkan kamu. Dia akan meyakinkan kamu di sini untuk bahwa dia itu orang yang pantas gitu loh menjadi pendamping hidup kamu. Katakanlah seperti itu gitu. Ya, dan untuk zodiaknya di sini aku ngelihat ada Cancer ya, cukup kenceng, terus Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Jadi zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Ini juga bisa vice versa ya, energinya bisa kebolak-balik gitu. Dan ingat ya, ini tidak akan bisa resonate buat kamu semua yang berzodiak Taurus.
ambil saja positifnya ya, dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu gitu. Jadi harus tetap bijaksana dalam menyikapi. Oke? Sekian dulu ya bacaan dari saya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kalau misalkan nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu, yang bisa kalian pahami gitu. Oke? Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa.